Dalam kekasih Tuhan bertemu kembali pada pembacaan firman, tetap semangat dan bersuka cita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman ini. Kami mulai pembacaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang maha ajaib, maha mulia. Haleluya. Amin. Ester 2. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja. Baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hagai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni
Saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkannya kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha dahsyat, maha baik. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan yang double porsi, rezeki, kekuatan, iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus di jalan terang-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah Roh Kudus, pegang tangan kami erat-erat. Tiada kekuatan dunia yang kami andalkan selain kekuatan surga yang kami minta turun melingkupi kami. Terpujilah Engkau Yesus, Juru Selamat pribadi kami. Haleluya, amin.